Hai, welcome to Pawon SA. Kali ini Pawon SA dapat pesanan 500 pieces lemper. Di sini saya akan berbagi resepnya, berapa kilogram ketan yang dibutuhkan dan estimasi waktu agar pesanan kita itu tepat waktu ya. Dan ini dia estimasi waktu, cara bungkus dan cara bikin lempernya. Nah, ini H-1 pagi hari, ini aku udah siapkan daunnya ya untuk membungkus lemper besok. Ini daunnya ada dua ukuran ya, yang satu ukuran 8 cm lebarnya dan panjangnya sekitar 20 cm, dan untuk yang ukuran kecil ini lebarnya 5 cm ya, panjangnya sama 20 cm. Nah, ini pagi hari udah kita harus udah dielap, kemudian dihitung ya. Ini udah aku hitung sekitar 500 lebih ya itu. Terus kemudian masukkan ke dalam kardus biar dia enggak terlalu layu gitu ya. Jadi daunnya nanti masih layu tapi tetap segar. Nah, ini kemudian siang hari ini aku rebus ayamnya ya. Dada ayam 5 kilo ini direbus kemudian disuir-suir ya. Kemudian masukkan ke kulkas. Ini masaknya aku malam hari sehabis ngisa ini ya. Ini ayamnya aku masak separuh-separuh ya. Kalau 5 kilo sekali masak ini adonannya terlalu berat, ngaduknya terlalu berat ya. Jadi ini aku masaknya separuh-separuh ayamnya ya. Kalau tenaga laki-laki mungkin 5 kilo itu mudah ya. Tapi kalau perempuan itu 2,5 kilo aja ya. Nggak usah terlalu banyak, ngaduknya berat ya. Nah, ini masaknya, ini bumbu-bumbunya nanti aku tulis di deskripsi aja ya bun. Nah, ini proses masaknya ya. Ini proses masaknya itu juga butuh waktu yang lama agar jeladren ayamnya atau abon ayamnya nanti itu benar-benar tanak dan enggak mudah basi ya. Ini walaupun 2 hari ini nggak basi ya, soalnya ini harus benar-benar tanak masaknya ya. Ini kemudian ada santan kental ya. Nah, ini bumbunya dimasak semuanya sampai harum ya. Kemudian tambahkan garam, gula, penyedap dan roiko. Kalau untuk jualan itu pasti pakai vitsin ya atau micin ya, biar masakannya tuh sedap. Nah, ini masukkan 5 kg daging ayam yang sudah disuir-suir ini separuhnya ya. Jadi ini separuhnya dari 5 kg. Ini sekitar 2,5 kg ayam ya. Nah, ini masukkan santan. Nah, ini prosesnya itu lama ya, masak ayam itu dia harus apinya nggak boleh terlalu besar. Kalau pertama gini boleh besar. Nanti kalau udah asat ya, udah asat santannya udah berkurang, ini pakai apinya sedang. Kalau besar nanti dia mudah gosong. Dan ini harus diaduk-aduk terus kalau udah asat gini ya. Dan ini nggak boleh ditinggal, mudah gosong ya. Nah, ini harus diaduk-aduk terus. Ini kalau udah asat gini, empon-emponnya dikeluarin aja ya, daun-daunnya itu dikeluarin aja, dibuang. Karena udah baunya udah keluar semuanya ke dalam ayam. Nah, ini dimasak sampai benar-benar tanak dia, sampai nggak ada kadar airnya itu udah nggak ada ya, dan diaduknya itu udah ringan gitu ya. Nah, ini kemudian didinginkan, kemudian masukkan ke kulkas ya. Nah, ini selesai bikin abonnya ini aku jam 11 malam, dan ini jam 11 malam sebelum tidur ini aku udah cuci ketannya. Ini ada 10 kg. Satu rendaman ini 5 kg ya. Ini aku bagi dua, 5 kg 5 kg dicuci bersih dan direndam ya semalaman. Nah, ini pakai ketan super ya, ketan yang paling bagus kualitasnya. Nah, ini pagi hari jam 6 ini kita tiriskan ketannya dan ini siap kita kukus ya. Nah, ini kukusannya aku kasih alas kain. Ini khusus untuk biasanya untuk ngukus beras atau nasi, ngukus ketan gitu ya, biar aku mudah untuk ngangkatnya ya, dan bersihin pancinya juga mudah nanti. Nah, ini ketan yang udah ditiriskan ini kita kukus ya.
ini setelah airnya mendidih, ini kita kukus selama 25 menit ya, sampai ketannya setengah matang. Sambil nunggu ketannya dikukus, ini kita akan bikin adonan santannya ya, untuk disiram ke ketannya nanti. Ini ada 3 liter santan kental dari 2 butir kelapa ya. Diambil kekentalannya aja 3 liter. Kemudian tambahkan serai, daun salam dan daun jeruk, garam dan gula. Nah, ini dimasak sampai dia mendidih ya. Jangan lupa sesekali diaduk biar dia nggak pecah santannya. Nah, ini kalau udah mendidih, kita kembali ke ketan yang sudah dikukus tadi selama 25 menit. Ini ketannya udah setengah matang ya. Nah, ini ketannya udah setengah matang, kita pindahkan ke dalam panci yang lebih besar ya. Nah, ini kita pindah. Nah, kalau dikasih kain itu kita mindah ketannya itu mudah ya. Nah, ini langsung dimasukkan ke dalam panci besar. Dan langsung kita siram dengan santan yang sudah kita rebus tadi ya. Ini masih panas, santannya panas, ketannya juga panas. Nah, ini masukkan semuanya 3 liter untuk ukuran 5 kg ya. Jadi untuk 1 kg-nya ini aku gunakan 600 ml santan kental. Jadi untuk ukuran 5 kg ini sekitar 3 liter ya santannya. Nah, ini diaduk-aduk sampai semua ketannya itu merata dengan santannya. Nah, ini diaduk-aduk semuanya sampai tercampur rata. Nah, setelah diaduk-aduk dan tercampur rata, ini kita diamkan, tutup ya. Kita tutup selama 15 menit sampai ketannya itu mekar ya, santannya terserap di ketan ya. Jadi dia ketannya udah mekar gitu ya. Nah, ini udah 15 menit, kita buka dan kita aduk-aduk lagi ya. Dan ini kita kukus untuk yang kedua kalinya. Kukus lagi ketan selama 1,5 jam ya. Nah, ini ketannya kenapa saya rebusnya lama, ini biar lempernya tahan lama ya. Jadi dia 2 hari nggak basi dia, karena ini masak abonnya juga tanek dan ngukus ketannya juga tanek ya. 1 jam ini udah matang, cuman kalau mau bener tahan lama tanek itu sekitar 1,5 jam ya ngukusnya. Nah, ini udah 1,5 jam, ketannya udah matang dan benar-benar tanek ya. Kita pindahkan ke dalam wadah yang besar. Ini siap kita cetak. Tuh, kalau pakai kain itu mudah banget kan ngangkat, mindahin ketannya. Jadi kita nggak usah kerja lama di nyidukin ketannya itu pakai centong sedikit-sedikit itu enggak. Ini langsung sekali angkat ya. Nah, ini kemudian saya akan ambil ketan yang udah matang ini, aku timbang ya 1 kilo. Ini aku ambil di baskom ya. Ini mau aku timbang. Nah, ini siapkan loyang. Ini loyangnya ukuran 30 kali 26, dialasin dengan plastik yang tebal ya. Ini plastik tebal. Nah, ini kemudian ini 1 kilo adonan ketan ya. Untuk lapisan bawah. Ini dipadatkan. Harus benar-benar padat ya, biar nanti saat dipotong lempernya itu enggak ambiar atau kepiar gitu ya. Nah, ini dipadatkan. Ini untuk lapisan bawah ya, ini 1 kilo. Nanti setelah dikasih abon kita timpa lagi dengan lapisan atas itu juga 1 kilo. Jadi 1 loyang ini nanti membutuhkan 2 kg ketan yang sudah matang ya. Nah, ini udah padat ya. Udah padat, ini kita taburi abon ayamnya. Nah, ini ditekan-tekan gini ya. Untuk ukuran abon ayamnya ini 1 loyang berapa gram saya nggak timbang ya, maaf ya. Ini dikira-kira aja ya. Nah, ini kemudian setelah padat, ini kita timpa lagi ya dengan ketan yang udah kita cetak di loyang juga ya. Ini biar mudah, ini memudahkan aku bekerja. Ini jadinya
pakai loyang dua, satu untuk lapisan bawah, satu untuk lapisan atas. Jadi ini langsung kita timpakan ke atasnya gini ya, terus kemudian pasingnya kita gulung-gulung aja gitu. Nah udah jadi deh. Dan kemudian kita tekan-tekan lagi ya, kita padatkan lagi biar dia menyatu dengan lapisan bawah. Nah ini udah padat. Nah ini kemudian dipotong-potong. Ini per pieces ini ukurannya 4x6 ya. Jadi satu loyang ini nanti hasilnya jadi 40 potong kue lemper. Nah ini kalau mau sama ini boleh diukur dengan daunnya, ukurannya 4x6 ya. Nah seperti ini ya. Nah ini satu loyang ini menghasilkan 40 biji ya, lemper ayam. Nah ini dicetak gini karena ini jumlahnya banyak, jadi aku cetak gini. Kalau dikepalin satu-satu ini nanti memakan waktu dan nanti akan memakan banyak waktu gitu ya. Jadi kita pesanannya akan malah keteteran ya. Jadi ini salah satu alternatif agar pesanan kita itu cepat, ini ya dipotong-potong kayak gini ya. Kalau pesanannya sedikit 100 itu kita kepal-kepalin juga nggak apa-apa. Nah ini nanti per potong ini ukurannya 56 sampai 58 ya. Nah karena dipotong ini nggak sama gitu, nggak sama rata, tapi rata-rata itu timbangannya itu 65 gram atau sampai 58 gram ya. Nah ini kemudian setelah dipotong-potong ini kita bungkus dengan daun yang lebih kecil ya, ukurannya 5 cm kali 20. Ini 20 cm kepanjangan ya, ini sekitar 17 cm ya. Nah seperti ini ya, disesuaikan aja ya untuk daun yang di dalam itu. Nah ini bungkusan pertama, nanti ada bungkusan yang kedua biar nanti lempernya itu tambah cantik. Nah ini dibungkus semuanya ya. Nah ini setelah dibungkus bagian dalamnya, ini kemudian aku langsung bungkus di bagian luarnya. Nah ini ya finishingnya. Nah ini ambil satu lemper yang udah dikasih daun pertama. Nah ini untuk daun yang kedua, ini lipat-lipat aja gitu ya. Terus bagian atas itu ditekuk, sesuaikan agar dia bisa dilipat seperti amplop seperti ini ya. Nah dikira-kira aja ya, ini mudah banget, cara ngebungkusnya juga simple, nggak usah pakai lidi ya. Ini cara makannya juga simple, tinggal kita dorong dari samping, dia itu nanti keluar kok. Mudah banget untuk makannya ya. Nah ini kemudian dikasih stiker ya biar tambah cantik tampilannya. Nah ini lakukan semuanya ya sampai habis lempernya. Nah ini jadinya hasilnya itu 500 lebih ya kue lempernya untuk 10 kg ketan, dan ini bisa tahan 2 hari ya. Dan ini udah jam 2 siang, ini udah selesai karena jam 3 ini harus udah disetor atau diambil ya. Nah itu dia estimasi waktu, resep lemper, dan cara bungkus lemper ala saya. Semoga bermanfaat dan semoga tambah rezekinya ya bunda-bunda yang nonton. Sampai jumpa video yang akan datang. Bye bye.